ya, pemerintahan ke depan, apakah dia lebih kuat ya kalau dia koalisinya bentuknya gemuk, atau koalisinya itu koalisi yang seperti sekarang Mm-mm. ya, yang hanya terdiri dari partai-partai pendukung ketika capres cawapres, dan itu menghidupkan demokrasi karena ada partai yang berada di luar yang beroposisi. Yang namanya koalisi gemuk itu tidak akan mungkin lincah. Hmm, Jadi artinya mereka akan sibuk di dalam aja oke. untuk menyehatkan dan memperkuat diri sendiri lah. Kayak saya nih Bang Abraham, saya kan gemuk ini. Saya susah lincahnya. Dulu waktu saya berat badanku tidak segini, saya main basket itu masih bisa berada di posisi 2 dan 3 Oh, oke. gitu. Tapi sekarang 4 saya tidak mau, 5 aja cukup lah. Oke. Nah, walaupun 5 itu kan memang tidak perlu kelincahan, tapi memang ada body yang terutama bisa digunakan gitu ya. Walaupun saat ini center-center atau posisi 5 di basket hari ini, basket modern ya, mereka lincah-lincah juga. Jadi artinya pada saat koalisi gemuk ini terjadi ya, maka saya menilainya ada 3 hal yang akan terjadi. Oke. Yang pertama pasti lebih banyak friksi. Hmm. Sama lah kayak kita nih. Begitu badan ini gemuk, friksi-friksi dalam tubuh ini lebih banyak. Yang namanya penyakit itu kan. Jadi kita harus sibuk menanggulangi supaya tidak sakit ini, tidak sakit itu, dan lain-lain. Jadi friksi-friksi di dalam tubuh koalisi gemuk itu pasti akan ada. Hmm. Siapa yang akan melakukan, siapa yang harus melakukan, dan siapa yang memang tidak boleh melakukan kebijakan, sebuah kebijakan gitu ya. Jadi friksi-friksi di antara mereka pasti ada. Kemudian yang kedua akan sibuk sekali mencitrakan bahwa tidak ada apa-apa dan kompak gitu. Hmm. Ya koalisi Pak Jokowi kan terlihat nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, akhirnya terbuka juga borok-borok yang terjadi gitu ya. Oh ternyata desas-desusnya, oh mereka itu kompak karena tersandera saja. Oke. Bukan kompak karena ada kesamaan cita-cita dan ideologi gitu. Oke. Kan gitu ya, ini desas-desus tapi ya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga setelah tadi sibuk apa friksinya banyak, kemudian sibuk citra sendiri, kemudian yang ketiga ini pasti akan sibuk-sibuk cari kesempatan untuk menyalip satu sama lain gitu. Hmm. Siapa yang kemudian akan lebih menonjol atau lebih dekat atau lebih banyak mendapatkan kursi di koalisi itu. Karena akhirnya itu semua terjadi dan nomor berapa mereka akan memikirkan rakyat kan semuanya setelah friksi selesai, setelah citra selesai, setelah posisi selesai baru mereka mikirin rakyat. Jadi memang kalau ada koalisi gemuk ya akan semakin berjarak mereka dengan rakyat gitu ya. Hmm. Dan lagi kan lucunya ini dalam koalisi gemuk makin kecil perannya makin keras dia bersuara. Makin besar dia suara misalnya nih PSI tiba-tiba mengusulkan Pak Jokowi sebagai pemimpin koalisi. Ini dia ini niat nggak masuk koalisi Prabowo sebetulnya itu. Sudah ada Prabowo, masih sebut-sebut Jokowi gitu. Padahal partainya partai nggak lolos di Iya, jadi parlemen. maksud saya ini ya begitulah memang nasib orang-orang yang kecil nggak lolos tapi pengen butuh perhatian gitu. Jadi Sama dengan aneh-aneh. kalau kita lihat Gelora ya, dia minta menolak PKS, itu kan juga seperti Anda maksudnya, semakin kecil semakin banyak suara. Iya, semakin besar suaranya kan kalau Gelora coba di parlemen, apa yang bisa dilakukan oleh Gelora dibandingkan bila PKS yang berada di kubunya Pak Prabowo masuk koalisi gitu. Lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat 53 kursi jelas, Gelora nol gitu kan. Jadi maksud saya ya nggak usah juga menghalang-halangi orang untuk masuk. Itu kan semuanya kan ada Ya. di ininya Pak Prabowo ya. Saya sih yakin Bang bahwa Pak Prabowo itu akan menampilkan sosok kepemimpinan yang berbeda dengan Sebelumnya. dibandingkan dengan Pak Jokowi ya. Nah terus kemudian Berbedanya lebih baik ya.